Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Otong Rosadi, subuh ini saya berada di pintu masuk utama dari Masjid Raya Baitur Rahman di Banda Aceh. Inilah kemegahan Masjid Raya Baitur Rahman di Banda Aceh. Masjid yang beberapa riwayat sejarah menyebutkan sudah mulai ada sejak abad ke-13, didirikan oleh Sultan Alauddin. Tetapi data ini kemudian ada juga yang membantahnya dalam sejarah. Kemudian masjid ini mulai abad ke-17 ketika Sultan Iskandar Muda memimpin Aceh. Masjid ini kemudian didirikan dalam bentuknya yang tradisional Aceh begitu, dan kemudian pada perkembangannya kemudian ketika masa kolonial dilakukan pemugaran. Masjid Baitur Rahman Aceh dipugar pada tahun 1879, peletakan batu pertamanya, kemudian diselesaikan dalam waktu 3 tahun. Pada perkembangannya kemudian masjid ini memiliki kubah dan menara. Jadi ada banyak kubah di sini, ada 7 kubah dengan 8 menara yang melengkapi Masjid Baitur Rahman yang sangat megah ini. Sahabat pembelajar Otong Rosadi, di tsunami 26 Desember 2004 lalu, masjid ini termasuk masjid yang tidak mengalami kerusakan yang berarti. Hanya satu, yaitu menara 35 meter yang kemudian mendapatkan kemiringan serta retak yang tidak begitu berarti. Sahabat, masjid ini berada di kawasan pusat kota Banda Aceh. Luas wilayah pelataran dengan masjidnya adalah 1.500 meter persegi dan bisa menampung 30.000 jamaah masjid. Sekarang sedang usai sholat subuh, ada Tengku Ustadz yang sedang siaran langsung juga dengan RRI untuk berceramah agama. Topiknya adalah keteladanan dan ciri-ciri nabawi, ciri-ciri nabi. Sahabat pembelajar, di sebelah kiri saya adalah pintu masuk dari sebelah ini kita menghadap barat, kemudian ini sebelah selatan. Dan saya tadi ketika sebelum subuh itu masuk dari pintu utara. Ini adalah bagian pintu utama yang kita masuk dari arah timur tentu saja. Di sebelah kiri ini adalah tempat wudhu. Jadi ada beberapa tempat wudhu dan Masya Allah, ruangan di dalamnya itu menunjukkan kemegahan arsitektur masjid ini. Sahabat, di Eropa, di Austria tepatnya, masjid ini juga ada replikanya yang dibangun dengan perbandingan 1:25. Berbagai literatur menyebutkan bahwa masjid yang megah ini arsitekturnya seorang Belanda, dan kemudian ini memiliki berbagai ornamen yang menunjukkan keindahan. Inilah bagian dalam masjid yang Allah selamatkan ketika masa tsunami dulu. Berbagai riwayat menyebutkan bahwa kekuasaan Allah ini akhirnya kemudian juga mendorong beberapa insan Allah yang kemudian memeluk Islam karena melihat mukjizat, melihat kejadian di tanggal 26 Desember 18 tahun yang lalu. Insya Allah besok itu peringatan ke-18-nya, dan bersyukur kami itu bisa berada di
Banda Aceh pada kesempatan yang baik ini. Nah, inilah luasnya, dan kita akan sedikit melihat kubah yang berwarna biru yang di bagian dalamnya yang menunjukkan bagaimana indahnya arsitektur di masjid ini, sahabat. Oke. Ini pelatarannya yang demikian luas, ruangan space masjid, lalu ornamen-ornamen yang bagian di atasnya dengan kita akan juga lihat di bagian luar, dan ada payung-payung yang seperti berada di Masjid Nabawi ketika dikembangkan 2 hari lalu. Ketika pertama kali kami ke Banda Aceh, kita melihat payung-payung ini dikembangkan ketika pada saat siang hari. Sahabat, itu informasi yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita akan terus menelusuri dari masjid satu ke masjid yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.